Ya, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya. Ya, di semester ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ya. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita, kata kerja. Ya, kata kerja future indikatif aktif atau sering disebut dengan FIA. Ya, saudara bisa buka di buku saudara itu di halaman 68, pelajaran 21 ya. Halaman 68, pelajaran 21. Ya. Nah, kata kerja future indikatif aktif. Future berarti masa akan datang, ya, masa yang akan datang. Nah, kita sudah belajar bentuk-bentuk kata kerja. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai present indikatif aktif baik pasif maupun aktif atau kita sebut PIA biasa atau PIP. Kemudian imperfect indikatif aktif ataupun pasif bisa IIA atau IIP. Kemudian imperatif perintah, present itu sedang, sekarang. Imperfect itu lampau, imperatif itu perintah, ya. Perintah. Imperatif. Kemudian saat ini kita akan belajar mengenai future indikatif aktif. Kemudian setelah ini nanti kita akan belajar berikutnya infinitif indikatif. Kemudian yang terakhir kita akan belajar mengenai aorist, ya. Nah, ini pada umumnya model-model bentuk-bentuk kata kerja yang akan kita pelajari di dalam kelas bahasa Yunani 1 dan 2 ini, ya. Selain kita belajar kata benda, kata ganti orang dan lain sebagainya, dan kata sifat dan lain sebagainya, ya. Yang bentuk-bentuk kata kerja yang akan kita pelajari yang ada 6 ini. Aorist, aorist 1, aorist 2, aorist pasif, aorist aktif, ya. Nah, infinitif juga begitu. Nah, berarti kalau kita belajar hari ini future, maka sisa 2 lagi, ya. Sisa infinitif sama aorist. Oke, kita mengulang supaya saudara tidak lupa dan saya tidak repot, ya. Saya mengingatkan saja apa yang sudah kita pelajari. Ya. Present indikatif aktif, ya. Present indikatif aktif atau PIA. Saya hanya masukkan yang aktifnya aja untuk mengingatkan kita saja. Ya, saudara, saya harap masih ingat di sini ada luo, lues, lue, luomen, luete, luusin, atau kita bisa singkat dengan cepat o, es, e, omen, ete, usin, ya. OSA, omen, ete, usin. Saya sedang melepaskan, engkau sedang melepaskan, dia sedang melepaskan, kami atau kita sedang melepaskan, kamu sekalian sedang melepaskan, mereka sedang melepaskan. Jadi OSA, omen, ete, usin. Ya, itu present indikatif aktif untuk akhiran O. Ya. Kemudian yang berikutnya kita juga sudah belajar imperfect atau lampau. Tadi present bentuk sekarang. Lampau bedanya adalah ada e di depan. Ya. Ada e augment di depan dari kata benda atau kata dasar. Dari kata dasar tersebut, bukan kata benda ya, kata kerja. Dari kata dasar itu ada e di depan, kemudian akhirannya adalah on, es, en, omen, ete, on. Ya. Jadi kalau ini pempo, dari kata pempo berarti e pempon, e pempes,
pempen, pempomen, pempete, pempon. Kalau dia luo, luon, lus, lun, luomen, luet, luon. Disingkat, diparsing menjadi imperfect indikatif aktif. Ada juga yang pasif, kita sudah pelajari yang pasif, ya. Kita sudah pelajari yang pasif. Terjemahannya imperfect adalah saya dulu sedang, ya. Saya dulu sedang, kalau mengirim, kalau memukul dan lain sebagainya, ya. Tergantung kata dasarnya, ya. Kata dasar. Nah, ini adalah paradigma dari imperfect, ya, imperfect, lampau. On, sn, omen, on, ya. Kalau present, osa, emen, usin, ya. Osa, emen, isin, omen, usin. Kalau imperfect, on, sn, omen, on, plus ada di depan, ya. Ada di depan. Nah, itu untuk imperfect. Kemudian kita sudah belajar imperatif, ya. Imperatif itu adalah perintah, ya. Perintah, lepaskanlah, pergilah. Nah, perintah itu tidak ada kepada orang pertama, ya. Tidak memerintah diri sendiri, ya. Saya sedang, bukan, saya memerintahkan saya. Nah, tapi itu kepada orang kedua dan orang ketiga, baik tunggal maupun jamak, ya. Lepaskanlah engkau, kalian, ya. Nah, kalau yang pasif maka dia, yang aktif maka dia lue, lueto, luete, luetosan, ya. Eto, ete, etosan. Eto, ete, etosan. Itu untuk imperatif, ya, imperatif, perintah. Nah, saya harap ini semua masih diingat sebelum kita masuk future. Ya, sekarang kita masuk ke future. Sebenarnya future dengan present itu gampang sekali. Kalau kita sudah hafal present, maka future hanya menambahkan sigma saja atau s. Lu o menjadi lu so, ya. Lu ace menjadi lu says, ya. Lu a menjadi lu say. Lu omen menjadi lu somen. Hanya tambah sigma atau tambah s. Lu ct. Kemudian lu susin. Nah, inilah future indikatif aktif, ya. Jadi kalau dia present maka dia tidak memiliki s, tidak memiliki sigma, ya. Jadi kalau dia present dia tidak memiliki s, kalau dia future hanya penambahan s. Jadi saya akan melepaskan, engkau akan melepaskan, dia akan melepaskan dan lain sebagainya, ya. Nah, mari kita lihat sekaligus dengan parsingnya di sini, ya. Luso, future indikatif aktif satu tunggal. Saya akan melepaskan. Lu says, future indikatif aktif dua tunggal. Kamu akan melepaskan. Lu say, future indikatif aktif tiga tunggal. Dia akan melepaskan. FIA 3T. Lu somen, FIA satu jamak, kami atau kita akan melepaskan. Lu CT, ya, lu CT. FIA 2 jamak. Lu susin, ya. FIA 3 jamak, ya. Jadi so say somen sete susin, ya. Hanya menambahkan sigma atau s, ya. So say somen sete susin. Kalau present osa omen ete usin, ya. Jadi
Saya harap saudara sangat mudah untuk menghafalnya, ya, sangat mudah untuk menghafalnya. Ya. Jadi so say, somen, sete, susin. Ya. Nah, ada beberapa saudara, ada beberapa perubahan, ya, perubahan kalau kata dasar itu berakhiran huruf mati tertentu, ya. Kalau kata dasar itu berakhiran huruf mati, ya. Tadi kalau kata dasar itu seperti lu itu akhirannya adalah luo, itu akhirannya kalau saya tuliskan di sini yang kita buat rumus tadi itu lu, l, u. Ini adalah kata dasarnya, ya. O itu sudah mendapat akhiran atau rumus dari kata kerja, ya, kata kerja present. Jadi luo itu udah kata kerja present indikatif aktif satu tunggal, ya. Jadi kata dasarnya adalah lu. Kata dasarnya lu berarti ini adalah huruf vokal. Nah, kalau huruf vokal maka tidak ada perubahan. Tapi kalau dia huruf mati, ya, atau konsonan, maka itu akan mengalami perubahan, saudara-saudara, ya, mengalami perubahan. Nah, misalnya ada 3 jenis perubahan yang terjadi, ya, ada 3 jenis perubahan yang terjadi. Yang pertama, apabila huruf mati gutural ketemu dengan sigma, ketemu dengan s tadi, ya kan? Kan tadi so, ya, so say, kan ketemu s-nya, maka dia akan mengalami perubahan. Huruf mati gutural itu adalah huruf kappa, gamma, dan si ketemu dengan sigma maka menjadi si. Ya. Ada perubahan. Jadi dia tidak tetap menjadi sigma. Ya, ada perubahan. Nah, kalau misalnya huruf mati rabial V, beta, B, dan V itu ketemu sigma, maka menjadi V. Ya, menjadi V. Jadi berubah menjadi V, B, atau V, PH, ya, ketemu dengan sigma itu menjadi C, ya, PS. Kalau misalnya di bahasa Indonesia tulisannya itu psikologi, ada P-nya di depan, ya, berubah menjadi PS. Nah, yang ketiga, aturan yang ketiga adalah huruf mati dental, ya. Ini dental ini T tahu, ya. D teta, ya. Kalau dia ketemu sigma atau ketemu S, maka dia menjadi sigma. Tetap menjadi S. Oke. Saudara perhatikan contoh. Ini adalah present. Eko. Eko saya sedang mempunyai, kan gitu. Saya sedang mempunyai, ya. Saya sedang mempunyai. Nah, ini kan Eko. Biar saudara lihat, ya. Eko, maka dia ketemu menjadi, coba, ya, saya coba dulu. Eko, ya, Eko. Nah, ini O-nya adalah bentuk present, berarti dia akhirannya adalah, akhiran kata dasarnya adalah ek, ya. Nah, karena O-nya ini sudah masuk dalam bentuk present. Nah, ini plus kalau dia masuk ke future, maka dia kan SO.
ya. Maka X ini iya, masih bisa kedengaran? Halo? Masih, Pak. Bisa ya? Tiba-tiba hilang ya. Jelas ya? Jelas atau gimana? Kalau nggak jelas berganti WiFi ini. Jelas ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Oke. Ya, jadi ini Jelas, tadi jelas. eko itu kata dasarnya adalah e dengan ki ya. Dari CH ini. Nah, ketemu S sigma, maka dia menjadi exo. Ini menjadi X di sini ya. Kalau ini kan CH eko. Ini menjadi eso. Jadi X ya. Jadi eko menjadi eso. Kemudian blevo ya. Blevo itu menjadi blevsi ya. Perhatikan di sini P ketemu S. Di sini kan P yang ketemu S. O-nya ini kan bentuk present ya. Bleb ketemu so, maka P ketemu S. Di sini P ketemu S, maka menjadi C. C ya. Menjadi C. Kemudian peito, peit ya, ini adalah akhiran untuk kata kerja present. Jadi kata dasarnya adalah paid. Paid TH ya. Nah, TH ini ketemu theta ini ketemu dengan S, yang ini ketemu dengan S, maka dia menjadi tetap S ya. Theta itu ketemu sigma, dia tetap sigma ya, menjadi sigma. Oke. Theta ketemu sigma, dia tetap sigma. Jadi itu perubahan-perubahan yang terjadi apabila kata kerja itu berakhiran huruf mati ya. Berakhiran huruf mati. Ya, seperti yang disebutkan tadi ya. Berakhiran huruf mati. Nah, tetapi saudara-saudara, perhatikan di situ, kalau tidak berakhiran huruf mati, maka rumus tadi hanya menambahkan sigma itu berlaku untuk semua. Yang akhiran O, rumus yang mana? Rumus yang ini ya. Untuk yang berakhiran huruf vokal, maka itu langsung Oke, ya, sinyal di sini tidak stabil. Saya sudah ganti dengan WiFi sendiri ya. Ya, ada pertanyaan sejauh ini? Belum paham, Pak. Pak masih apa ya, Pak? Masih kurang ngerti di bagian pertama tadi, Pak. Bagian pertama ini namanya. Pertama, ini yang pertama ini. Maksudnya contoh-contoh ini, Pak. Apa huruf mati itu, Pak? Huruf mati yang ini. Ya, Pak. Ini pengecualian kalau misalnya ketemu huruf mati, misalnya nih, misalnya ini kan ada rumusnya ini, kappa, gamma, dan ki. Kalau itu ketemu sigma, maka dia menjadi X, menjadi C, ya. Kalau misalnya P, beta, B, dan V ketemu sigma, maka menjadi C.
Kalau tahu delta dan theta itu ketemu dengan sigma, ketemu dengan S, T, huruf T dengan D dan TH, itu ketemu S, maka dia menjadi S. Oke, itu rumusnya. Ya, itu harus dihafal. Nah, contohnya ini Eko. Eko ini kata dasarnya kan bukan, kalau lu o. Itu kan kata dasarnya adalah lu, ya kan? Dia huruf hidup, ya kan? Kata dasarnya kan lu. Oke. Kalau lu o kata dasarnya adalah lu. O ini adalah bentuk present. Ya, sudah bentuk present. Nah, kalau eko maka kata dasarnya adalah ek. Ya kan? Nah, tadi kalau rumusnya future itu tambah S kan? Yang present kan OSA, omen, ete, usin. Nah, yang future sosese, somen, sete, susin. Oke, tambah S kan? Maka kalau ki ini ketemu S, maka berlakulah rumus yang ini. Ki ketemu S menjadi C, ya kan? Menjadi X. Nah, ini berlaku sama seperti misalnya blepo. Blepo itu kata dasarnya adalah blep. Karena akhiran O itu sudah dalam bentuk present. Ya, dari awal saya sudah ingatkan saudara kan. Ini semua akhiran O itu sudah dalam bentuk present. Sehingga di kamus semuanya pasti dalam bentuk present. Pasti dalam bentuk akhiran O. Oke? Nah, jadi ini adalah blep. Maka ini adalah akhirannya adalah P. Ya. P, maka berlaku rumus huruf mati labial. P ketemu S sigma, maka menjadi C. Ya. Ketemu sigma menjadi C. C. Oke, kemudian peito. Ya, peito. Ini adalah akhiran tau, theta, ya. Tau, delta, dan theta. Di sini peito itu akhirannya adalah theta, th, ya. Inilah akhirannya. Maka theta ketemu S, dia menjadi tetap S. Makanya di future dia menjadi peso, ya, peso. Nah, itu perlu diingat kalau terjadi akhiran-akhiran yang berakhiran huruf mati, ya, huruf mati yang dibagi 3, 1 gutural, kedua labial, ketiga dental. Itu akan mengalami perubahan sehingga rumus so say somen sete susin itu terjadi perubahan, ya. Terjadi perubahan. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan yang lain? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Di sini, ya kan? Jadi saudara hafal ini so sesei somen sete susin, ya. So sesei somen sete susin. Tapi kalau akhirannya ini huruf mati, maka saudara ingat tadi perubahan yang tadi. Ini untuk future indikatif aktif akhiran yang berakhiran huruf vokal atau akhiran O, ya. Nah, berikutnya apabila kata dasar berakhiran E,
maka terjadi perubahan E menjadi E panjang. Ya, saudara perhatikan di situ eta itu menjadi ya epsilon itu menjadi eta. Ya, epsilon E pendek menjadi E panjang. Kecuali kata kaleo. Ya, kecuali kaleo. Kaleo langsung berlaku rumus yang tadi menjadi kaleso. Ya. Jadi semua yang berakhiran E kan ada fileo, kaleo. Kalau saudara pergi ke halaman ya, di halaman 8 ada aiteo, miseo, metanoeo, ya, tereo. Yang berakhiran E, maka epsilon menjadi eta, ya. Epsilon menjadi eta di depan dari kata sigma, ya. Jadi pileo menjadi pileso, ya. Pileso. E-nya berubah. Harusnya kalau yang biasa kan langsung nambah S aja, tapi ini menjadi pileso. Oke. Kecuali kata kaleo. Mari kita lihat, saya sudah buat untuk semua ya. Di sini ya. Pileso ya, pileso, pileseis, pilesei, pilesumen, pileseite, pilesusin. Ini perubahan yang terjadi ketika dia mengalami ketika ketemu dengan huruf E, ya. E-nya